Semua hartamu sudah aku kuras. Dasar bodoh. Pesan WhatsApp suami. Setelah dia kabur ke Singapura bersama gundiknya, mereka pikir aku bodoh dan lemah. Mereka tak tahu apa yang sudah kusiapkan. Saat sudah di bandara, suami dan gundiknya histeris ketakutan. Karena sebelum ceritanya dimulai, berasal dari kota dan negara mana saja para pemirsa dan juga sedang apa. Masak, nyapu, ngepel, atau yang lain, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang agar bisa memberikan cerita lebih menarik lagi. Siap-siap, mari kita mulai ceritanya. Ponsel di atas meja rias bergetar pendek. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp masuk dari nomor pria yang selama 5 tahun ini kupanggil suami. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan gemuruh di dada sebelum menyentuh layar kaca tersebut. Begitu pesan terbuka, untaian kalimat ketikan darinya langsung terpampang jelas tanpa tedeng aling-aling. Semua hartamu sudah aku kuras. Dasar bodoh. Di bawah pesan itu, dia mengirimkan sebuah foto selfie bersama seorang wanita muda berpakaian serba mewah yang selama ini menjadi duri dalam rumah tangga kami. Mereka berdua tersenyum lebar menghadap kamera dengan latar belakang ruang tunggu keberangkatan internasional. Mereka sedang bersiap kabur menuju Singapura, membawa apa yang mereka kira sebagai seluruh hasil jerih payahku selama ini. Mereka pikir aku adalah Salma yang lemah. Wanita yang hanya bisa menangis meratapi nasib saat dikhianati. Mereka mengira aku buta dan tuli terhadap perselingkuhan dan rencana busuk yang mereka susun di belakangku selama berbulan-bulan. Namun, mereka sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya sudah kusiapkan di balik layar kaca yang tenang ini. Aku tidak menangis, jangankan meneteskan air mata. Jemariku bahkan tidak gemetar sama sekali. Aku justru menyunggingkan senyum tipis. Sebuah senyuman penuh kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Sambil bersandar pada kursi, aku memandangi pantulan diriku di cermin. Salma yang mereka anggap bodoh ini adalah seorang wanita yang merintis bisnis dari nol. Seorang perempuan yang memahami hukum perbankan dan dunia digital jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan oleh suamiku yang serakah itu. Sejak pertama kali aroma pengkhianatan itu tercium, aku tidak melabrak mereka. Aku tidak membuat keributan yang sia-sia. Bagiku, amarah yang meledak-ledak hanya akan membuat lawan waspada. Aku memilih bergerak dalam hening, menyusun strategi yang rapi seperti seorang pemain catur yang sedang menanti waktu untuk melakukan skakmat. Suamiku mengira dia telah berhasil membobol semua rekening pribadi dan perusahaan atas namaku melalui data-data yang diam-diam dia curi dari ruang kerjaku. Dia merasa sangat cerdik ketika memindahkan angka-angka bernilai fantastis itu ke rekening barunya yang berada di luar negeri. Padahal dia tidak pernah tahu bahwa semua akses yang dia dapatkan sengaja kuumpankan. Rekening-rekening yang dia kuras habis itu hanyalah rekening tiruan, sebuah sistem jebakan finansial yang sengaja kubuat dengan bantuan ahli teknologi informasi kepercayaanku. Uang yang ada di dalamnya memang terlihat nyata di layar ponselnya, tetapi itu adalah dana limit korporasi yang terikat dengan hukum pidana pencucian uang dan penipuan internasional, jika dipindahkan tanpa izin tertulis dari Dewan Komisaris Utama dan tebak siapa komisaris utamanya. Aku sendiri. Aku melirik jam dinding digital di kamar yang megah namun terasa hampa ini. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Pesawat mereka dijadwalkan lepas landas 1 jam lagi. Berdasarkan perhitungan matangku, saat ini mereka pasti sudah melewati proses pemeriksaan imigrasi dan sedang melangkah dengan penuh percaya diri menuju gerbang keberangkatan di bandara internasional. Mereka pasti sedang membayangkan hidup mewah di Singapura, berbelanja di butik-butik mahal, dan menertawakan kebodohanku yang mereka sangka sedang menangis meraung-raung di pojok kamar. Dengan sangat tenang, aku meraih ponselku kembali. Aku tidak membalas pesannya dengan makian atau sumpah serapah. Aku hanya mengetik satu kalimat pendek yang sangat sopan. Semoga perjalanan kalian menyenangkan, Mas. Jaga kesehatan di sana. Setelah mengirim pesan itu, aku menekan sebuah tombol khusus di aplikasi internal perusahaanku yang langsung terhubung dengan Divisi Hukum dan Otoritas Keamanan Bandara. Laporan resmi mengenai tindak pidana penggelapan aset, pemalsuan dokumen-dokumen penting, serta pelarian dana secara ilegal seketika aktif dan masuk ke dalam sistem pusat. Saat kaki mereka melangkah di koridor ruang tunggu bandara bersiap menikmati kemenangan semu. Roda keadilan yang kupersiapkan dengan matang mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di bandara yang megah itu,
Langkah kaki mereka yang penuh keangkuhan tiba-tiba terhenti. Suamiku dan wanita itu mendadak histeris ketakutan. Bukan karena adanya tindakan fisik atau kekerasan, melainkan karena seluruh layar monitor pengumuman di sekitar mereka secara serentak menampilkan status cekal merah atas nama mereka, diikuti oleh kedatangan petugas keamanan bandara dan pihak berwajib yang berjalan tegap ke arah mereka tanpa bisa dihindari. Di dalam hatiku, babak baru kehidupanku yang bersih dari pengkhianat baru saja dimulai. Petugas keamanan bandara berpakaian seragam tegap bersama dua pria berjas hitam dari divisi hukum, langsung berdiri kokoh memotong jalur pelarian suamiku Mas Aris dan wanita selingkuhannya, yang seketika menghentikan langkah dengan wajah pias di tengah keramaian koridor menuju gerbang keberangkatan internasional. Suasana yang semula tenang mendadak berubah, mencekam bagi mereka berdua, memicu perhatian dari beberapa penumpang lain yang melintas di sekitar area tersebut. Aris mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya dengan menaikkan dagu, meskipun kilat kepanikan di matanya tidak dapat disembunyikan sama sekali saat salah satu petugas mengeluarkan sebuah dokumen resmi bersampel logo otoritas hukum negara. "Maaf Saudara Aris, kami terpaksa meminta Anda dan saudari di sebelah Anda untuk ikut bersama kami ke ruang pemeriksaan khusus sekarang juga," ujar petugas bandara dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh penekanan yang mutlak. "Kami menerima perintah pencekalan langsung dari otoritas pusat terkait dugaan manipulasi data perbankan dan pelarian aset korporasi secara ilegal yang baru saja tercatat di dalam sistem kami." Wanita di sebelah Mas Aris langsung mencengkeram lengan suamiku dengan sangat erat. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini tampak memutih seperti kertas tanpa darah. "Mas, apa-apaan ini? Kamu bilang semuanya sudah aman dan wanita bodoh itu tidak akan tahu apa-apa. Kenapa kita bisa dicekal seperti ini?" Tanyanya dengan suara melengking yang tertahan, mencoba menahan rasa malu, sekaligus ketakutan yang teramat sangat, karena beberapa pasang mata di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Mas Aris mencoba melepaskan cengkeraman itu dengan gusar lalu beralih menatap petugas dengan tatapan menantang yang dipaksakan. "Ini pasti ada kesalahan sistem. Saya tidak melakukan pelanggaran apapun, dan semua uang yang saya pindahkan adalah hak saya sebagai kepala keluarga. Jangan coba-coba menahan saya. Pesawat kami akan segera lepas landas dalam waktu kurang dari 30 menit. Serunya dengan nada tinggi yang mulai bergetar hebat mencerminkan kepanikan yang luar biasa di dalam dadanya. Pria berjas hitam yang merupakan utusan tim hukumku melangkah maju satu langkah, membuka map berkas yang di bawahnya, lalu menunjukkan sebuah salinan digital di layar tabletnya. "Semua dokumen pemindahan dana yang Anda lakukan 2 jam lalu menggunakan tanda tangan elektronik milik Ibu Salma telah dinyatakan cacat hukum dan terdeteksi sebagai tindakan pemalsuan otentik. Ibu Salma selaku pemilik tunggal dan komisaris utama telah mencabut seluruh akses Anda sejak 1 minggu yang lalu, yang berarti tindakan Anda hari ini murni merupakan pelanggaran pidana berat." Mendengar nama-namaku disebut dengan begitu tegas oleh pihak hukum, runtuhlah seluruh pertahanan emosional Mas Aris di tempat itu juga. Tidak mungkin. Salma tidak sepintar itu. Dia hanya seorang wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa tentang sistem ini. Teriak Mas Aris dengan suara yang mulai serak membuat beberapa orang di sekitar mereka melangkah menjatuhkan pandangan penuh penghinaan pada pria yang mulai kehilangan kendali diri tersebut. "Mas Aris, tolong jelaskan padaku uang siapa yang sebenarnya kamu bawa ini," teriak wanita selingkuhannya yang mulai menangis histeris. Menyadari bahwa impian hidup mewah di Singapura yang baru saja mereka rencanakan kini telah hancur berkeping-keping di depan mata mereka sendiri. "Kamu berjanji kita akan hidup kaya raya di sana, tapi kenapa sekarang kita justru berurusan dengan hukum seperti ini?" "Aku tidak mau ikut di penjara, Mas. Ini semua adalah rencanamu, bukan rencanaku. Diam kamu, jangan membuat suasana menjadi semakin mempermalukan kita di sini," bentak Mas Aris dengan mata melotot, menahan rasa frustrasi yang teramat sangat karena semua rencana matangnya ternyata telah dibaca dengan sangat mudah olehku. Dia mencoba meraih ponselnya untuk menghubungiku. Namun, salah seorang petugas dengan sigap meminta ponsel tersebut untuk segera dimatikan demi keperluan prosedur penyitaan aset sementara. "Silakan ikut kami sekarang secara kooperatif, Saudara Aris.
atau kami terpaksa melakukan tindakan penjemputan paksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kata petugas keamanan bandara sembari memberikan isyarat tangan ke arah lorong pemeriksaan internal. Dengan langkah gontai, kepala tertunduk dan air mata ketakutan yang mulai mengalir dari pelupuk mata mereka berdua. Sepasang kekasih yang penuh pengkhianatan itu akhirnya digiring berjalan, menjauh dari gerbang impian mereka menuju ruang interogasi yang dingin. Lampu berpijar putih pucat di dalam ruang pemeriksaan internal bandara memantulkan ketegangan yang kian memuncak di antara orang-orang di dalamnya. Mas Aris duduk di kursi besi dengan kedua tangan yang saling meremas di atas meja. Sementara wanita di sebelahnya terus terisak pelan sambil menutupi wajahnya yang sembab karena maskara yang luntur. Di hadapan mereka, dua penyidik kepolisian yang baru saja tiba bersama tim hukum perusahaan milikku duduk dengan tegak, siap membuka lembaran demi lembaran bukti yang mengunci mati semua pelarian mereka tanpa celah sedikitpun. Keangkuhan pria yang dahulu berstatus sebagai suamiku itu kini telah menguap sepenuhnya, menyisakan keputusasaan yang mendalam saat menyadari bahwa ruang geraknya kini benar-benar telah terkunci rapat oleh dinding hukum. Saya minta kalian mengerti bahwa saya adalah suami sah dari Salma. Jadi saya memiliki hak penuh atas sebagian dari aset perusahaan tersebut. Seru Mas Aris dengan suara meninggi mencoba membangun pembelaan terakhirnya di depan para petugas yang mengawasinya dengan pandangan dingin. Kalian tidak bisa begitu saja menuduh saya melakukan penggelapan aset atau pemalsuan dokumen sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan agama mengenai status pernikahan kami. Hak apa yang Anda maksud, Saudara Aris? Potong. Salah satu penyidik kepolisian sembari mengetukkan jarinya di atas meja rias berlapis kaca tersebut. Perusahaan yang Anda kuras rekeningnya ini berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh Ibu Salma, jauh sebelum pernikahan kalian berdua terjadi. Dan berdasarkan dokumen pranikah yang kalian tanda tangani bersama, terdapat pemisahan harta yang sangat jelas dan mengikat secara hukum nasional. Wanita selingkuhannya yang mendengar fakta tersebut mendadak menghentikan tangisnya, lalu menatap Mas Aris dengan pandangan penuh amarah dan kekecewaan yang sangat mendalam. Apa? Pemisahan harta? Mas, kamu bilang padaku bahwa seluruh aset, rumah mewah, dan mobil yang kamu bawa sehari-hari itu adalah milikmu sendiri atas nama perjuangan bersamamu. Kamu membohongiku selama ini hanya untuk menjadikanku teman pelarianmu dari jerat kemiskinan. Tanya wanita itu dengan nada suara yang bergetar hebat karena merasa dikhianati oleh janji manis yang palsu. Diam kamu, jangan ikut campur dalam urusan internal keluargaku saat ini, bentak Mas Aris dengan wajah memerah menahan malu yang luar biasa di depan para penegak hukum yang terus memperhatikan gerak-geriknya. Saya yang mengelola operasional harian kantor itu selama setahun terakhir. Jadi wajar jika saya mengambil apa yang menjadi hak atas keringat saya sendiri. Kalian tidak punya hak untuk menahan kebebasan saya di bandara internasional ini. Kami memiliki hak penuh berdasarkan laporan kepolisian nomor urut ratusan yang diajukan langsung oleh tim kuasa hukum Ibu Salma 2 jam yang lalu. Sahut perwakilan tim hukumku dengan sangat tenang sembari menyodorkan salinan berkas audit digital terbaru. Semua rekam jejak digital saat Anda memasukkan kode verifikasi rahasia dari gawai pribadi Anda telah terekam secara otomatis oleh sistem keamanan internal perbankan kami, dan tindakan Anda memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi pihak ketiga di Singapura menguatkan adanya unsur kesengajaan tindak pidana pencucian uang. Ini pasti jebakan. Salma sengaja menjebak saya agar saya terlihat bersalah di mata hukum dan masyarakat luas. Teriak Mas Aris seraya berdiri dari kursinya. Namun dua petugas keamanan yang berjaga di dekat pintu dengan sigap meletakkan tangan di pundaknya memaksanya untuk kembali duduk dengan tenang di atas kursi besi yang dingin tersebut. Kalian harus memanggil Salma ke sini sekarang juga. Saya ingin berbicara langsung dengannya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sebagai sepasang suami istri. Ibu Salma tidak memiliki kewajiban apapun untuk menemui Anda di tempat ini, Saudara Aris, jawab penyidik kepolisian itu dengan nada yang sangat tegas dan berwibawa tanpa bisa dibantah lagi. Segala bentuk komunikasi mulai detik ini harus melalui tim kuasa hukum yang telah ditunjuk secara resmi. Dan saat ini juga status Anda berdua akan kami tingkatkan menjadi tersangka untuk segera dipindahkan ke markas besar kepolisian guna menjalani proses penahanan serta penyidikan lebih lanjut selama 20 hari ke depan. Wanita di sebelah Mas Aris langsung menjerit histeris mendengar kata penahanan tersebut. Dia berusaha melepaskan diri dan berlutut di depan para petugas imigrasi yang berjaga di sana. Tolong Pak,
lepaskan saya tidak tahu apa-apa tentang pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pria ini. Saya hanya diajak berlibur ke Singapura dan dijanjikan kehidupan yang layak di sana. Saya tidak mau masuk penjara karena kesalahan orang lain, ratap wanita itu dengan penyesalan yang teramat sangat. Sementara Mas Aris hanya bisa tertunduk lesu, memandangi lantai ruangan yang dingin dengan tatapan kosong yang mencerminkan kehancuran total atas seluruh keserakan hidupnya. Langkah kaki yang tegas menggema di koridor gedung utama kepolisian saat dua pengacara senior yang mewakili pihakku berjalan memasuki ruangan mediasi khusus. Mas Aris yang kini pakaiannya sudah tampak kusut dengan gurat kelahan yang amat sangat di wajahnya langsung menegakkan punggung begitu melihat pintu terbuka lebar. Di belakang para pengacara tersebut, seorang asisten membawa sebuah koper hitam berisi tumpukan dokumen otentik yang akan menjadi penentu akhir dari nasib finansial dan kebebasan pria yang pernah berjanji untuk sehidup semati denganku itu. Wanita selingkuhannya yang duduk di pojok ruangan hanya bisa meratapi nasib, sambil memandangi lantai dengan tatapan yang sepenuhnya hampa dan putus asa. "Di mana Salma? Kenapa dia hanya mengirim kalian berdua untuk menghadapi saya di tempat seperti ini?" tanya Mas Aris dengan ada suara yang bergetar antara amarah yang tertahan dan rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kalian sampaikan pada dia, saya tidak akan pernah menandatangani surat gugatan cerai atau dokumen penyerahan aset apapun sebelum dia datang sendiri, menunjukkan wajahnya di depan saya hari ini juga. Ibu Salma tidak akan pernah menginjakkan kakinya di tempat ini, Saudara Aris," ujar pengacara utamaku sembari duduk di seberang meja kayu panjang tersebut dengan ketenangan yang luar biasa. "Kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan keputusan mutlak bahwa seluruh pembelaan yang Anda sampaikan pada pemeriksaan awal telah ditolak sepenuhnya oleh pihak kejaksaan. Karena bukti digital yang kami ajukan sudah lebih dari cukup untuk membawa kasus ini ke meja hijau tanpa proses mediasi kekeluargaan lagi. Kalian tidak bisa melakukan itu secara sepihak. Saya memiliki kartu AS mengenai beberapa kontrak kerja sama proyek masa lalu yang ditandatangani saat kami masih berstatus suami istri aktif," seru Mas Aris dengan mata membelalak mencoba memukul meja kayu di hadapannya untuk menunjukkan sisa-sisa kekuatan yang sebenarnya sudah runtuh total sejak beberapa jam yang lalu. "Jika Salma berani menjeboskan saya ke dalam sel tahanan, saya pastikan reputasi nama baik perusahaannya di mata para investor asing juga akan ikut hancur bersamaku." Pengacara kedua tersenyum tipis, lalu mengeluarkan selembar surat pernyataan resmi yang dilengkapi dengan meterai negara dan tanda tangan dari Dewan Audit Independen Internasional. "Silakan Anda baca ini dengan teliti, Saudara Aris. Seluruh kontrak kerja sama yang Anda maksud telah diaudit ulang sejak 3 bulan yang lalu oleh tim pengawas internal kami. Kami menemukan adanya aliran dana gelap yang sengaja Anda blokkan ke rekening pribadi wanita di sebelah Anda ini untuk pembelian sejumlah barang mewah dan aset properti ilegal di luar kota." Wanita di sebelah Mas Aris langsung mendongak dengan wajah yang sangat pucat, memandang Mas Aris dengan sorot mata penuh kebencian yang mendalam. "Mas Aris, kamu bilang padaku uang itu adalah bonus murni dari hasil kerja kerasmu sebagai direktur operasional di kantor. Kenapa sekarang semua barang yang kamu berikan padaku justru disebut sebagai aliran dana gelap berstatus pidana? Kamu benar-benar sudah menjerumuskan hidupku ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam," teriak wanita itu dengan suara melengking yang memecah keheningan ruang mediasi. "Diam. Kamu, jangan memojokkan saya di depan orang-orang ini jika kamu masih ingin menikmati sisa uang yang ada di rekening Singapura itu," bentak Mas Aris dengan kepanikan yang semakin tidak terkendali membuat suasana di dalam ruangan menjadi semakin memanas akibat saling tuduh di antara sepasang kekasih yang sedang di ujung tanduk tersebut. "Uang di rekening Singapura yang Anda banggakan itu sudah resmi dibekukan secara internasional sejak 1 jam yang lalu atas permintaan otoritas moneter pusat," potong pengacara utamaku dengan suara yang sangat tenang, namun bertenaga menghancurkan sisa harapan terakhir mereka. "Segala bentuk transaksi keluar maupun masuk telah dikunci rapat dan seluruh aset bergerak yang Anda beli menggunakan dana korporasi tanpa izin resmi akan segera disita oleh pihak berwajib sebagai barang bukti pemulihan kerugian negara dalam waktu dekat." Mas Aris terenyak di kursinya. Seluruh tubuhnya mendadak lemas mendengarkan kenyataan bahwa seluruh rencana pelarian dan kekayaan semu yang dia susun selama berbulan-bulan kini telah musnah tanpa sisa sedikit pun dalam hitungan jam. Jadi, Salma benar-benar sudah merencanakan semua penahanan ini sejak lama. Dia sengaja membiarkan saya merasa menang di atas angin hanya untuk menjatuhkan saya ke tempat yang paling rendah seperti ini.
Bisik Mas Aris dengan suara yang sangat lirih menatap kosong ke arah tumpukan dokumen hukum yang kini siap mengantarkannya menuju jeruji besi yang dingin tanpa ada satu orang pun yang bersedia menolongnya lagi. Suasana di dalam ruang tunggu Kejaksaan Wilayah Kota kini terasa semakin menyesakan bagi Mas Aris. Saat dua orang petugas dari Dinas Perpajakan Negara melangkah masuk membawa map tebal berwarna merah tua, detak jarum jam dinding berbunyi nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Seolah menghitung mundur sisa-sisa kebebasan yang dimiliki oleh pria yang kini duduk dengan pundak merosot dalam tersebut. Di sebelah kanannya, wanita selingkuhannya terus meremas sapu tangan yang sudah basah oleh air mata penyesalan, menyadari bahwa tuntutan hukum yang berlapis kini sedang berjalan beriringan untuk menyeret mereka berdua ke balik jeruji besi tanpa ampun. Ketegangan baru pun tercipta ketika salah satu petugas pajak mulai membuka lembaran dokumen yang berisi rincian sanksi denda administratif bernilai miliaran rupiah atas nama mereka berdua. Saudara Aris, selain dugaan tindak pidana penggelapan dana korporasi, kami juga menemukan adanya manipulasi laporan pajak tahunan yang Anda lakukan secara pribadi selama 2 periode berturut-turut, ujar petugas pajak dengan nada suara yang sangat dingin dan profesional tanpa kompromi. Seluruh aset pribadi yang Anda klaim sebagai hasil usaha mandiri ternyata terbukti menggunakan faktur fiktif yang bersumber dari perusahaan bayangan yang Anda dirikan bersama saudari di sebelah Anda ini. Itu tidak benar. Saya selalu melaporkan setiap pendapatan saya secara transparan kepada negara sebagai warga negara yang patuh hukum. Sanggah Mas Aris dengan suara yang parau mencoba mempertahankan sisa harga dirinya meskipun seluruh tubuhnya kini sudah gemetar hebat menahan kepanikan. Semua perusahaan bayangan itu adalah ide dari mitra bisnis saya di luar kota. Saya hanya mencantumkan nama saya sebagai formalitas legalitas usaha saja. Kalian tidak bisa melimpahkan seluruh kesalahan ini kepada saya. Wanita selingkuhannya langsung menoleh dengan tatapan mata yang menyalang penuh amarah mendengar pernyataan Mas Aris yang mencoba mencuci tangan dari tanggung jawab bersama tersebut. Formalitas kamu bilang? Mas, kamu yang memintaku menandatangani semua akta pendirian perusahaan itu di depan notaris. Kamu bilang itu adalah investasi masa depan untuk anak-anak kita kelak. Teriak wanita itu dengan suara bergetar menahan kekecewaan yang sangat mendalam. Sekarang, setelah semuanya terbongkar dan berantakan seperti ini, kamu dengan mudahnya melemparkan semua kesalahan itu ke pundakku, agar kamu bisa selamat sendiri dari hukuman penjara. Diam kamu, jangan mempersulit posisi saya di hadapan para penyidik perpajakan ini dengan drama tangisanmu yang tidak berguna itu. Bentak Mas Aris dengan wajah memerah padam mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya yang kian menggunung tinggi. Jika kamu tidak terus-menerus meminta dibelikan barang-barang mewah dan apartemen di pusat kota, saya tidak akan pernah nekat mengambil langkah sejauh ini untuk memanipulasi data-data keuangan tersebut. Petugas pajak tersebut mengetuk meja kayu di hadapan mereka dengan ujung pulpen, menghentikan perdebatan sengit yang mulai kehilangan kendali di antara sepasang kekasih tersebut. Cukup saudara Aris dan saudari sekalian, semua pembelaan lisan Anda berdua tidak akan mengubah fakta hukum yang sudah tercatat secara otentik di dalam sistem digital kami. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, seluruh aset yang terkait dengan perusahaan bayangan tersebut akan segera dialihkan statusnya di bawah penyitaan negara mulai hari kerja besok pagi. Pengacara senior yang mewakili pihakku yang sejak tadi menyimak jalannya pemeriksaan dari sudut ruang, akhirnya melangkah maju dan meletakkan sebuah surat resmi dari lembaga penjamin simpanan perbankan. Dan perlu Anda ketahui juga, Mas Aris, bahwa seluruh sisa utang piutang pribadi Anda pada pihak bank swasta kini telah dialihkan hak penagihannya secara resmi kepada manajemen hukum Ibu Salma. Artinya, jika Anda tidak mampu membayar seluruh denda dan kerugian yang ditimbulkan dalam jangka waktu 3 hari ini, maka status kepilitan pribadi Anda akan segera diumumkan secara terbuka di media massa nasional. Mas Aris menatap surat resmi tersebut dengan pandangan mata yang sepenuhnya kosong. Seolah seluruh pasokan udara di dalam ruangan itu mendadak hilang meninggalkan rasa sesak yang teramat sangat di dadanya. Salma benar-benar ingin mematikan seluruh langkah hidupku tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk ku bernapas kembali. Bisik Mas Aris dengan bibir yang bergetar menahan tangis penyesalan yang kini sudah sangat terlambat untuk diucapkan. Dia tidak hanya menghancurkan reputasiku di depan hukum.
Tetapi dia juga memastikan bahwa aku akan keluar dari tempat ini sebagai seorang pria yang paling miskin dan hina di mata seluruh dunia. Ruang sidang utama pengadilan negeri hari ini dipenuhi oleh atmosfer yang begitu berat. Saat hakim ketua mulai membuka berkas perkara putusan akhir, Mas Aris duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk dalam mengenakan kemeja putih bersosok layu yang mencerminkan hilangnya seluruh sisa keangkuhan yang dulu pernah dibanggakannya. Di kursi terdakwa sebelah kirinya, wanita selingkuhannya terus menangis terseduh-seduh sembari meremas jemarinya yang dingin. Menyadari bahwa hari ini adalah hari penentuan atas seluruh perbuatan curang yang mereka lakukan. Di barisan kursi penonton sidang, tim kuasa hukum perusahaanku duduk dengan tegap menyaksikan jalannya proses peradilan yang menjadi puncak dari seluruh skenario penyelamatan aset yang telah kuperhitungkan secara matang. Berdasarkan seluruh bukti otentik, rekam jejak digital perbankan, serta keterangan para saksi ahli yang telah dihadirkan sepanjang persidangan ini, ujar hakim ketua dengan suara bariton yang menggema tegas ke setiap sudut ruangan sidang yang hening. Maka majelis hakim menyatakan terdakwa 1, Saudara Aris, dan terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik, penggelapan dalam jabatan, serta pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut. Mohon keadilan yang mulia. Saya melakukan semua pemindahan dana itu karena saya merasa sebagai bagian dari manajemen inti yang membesarkan nama perusahaan tersebut. Seru Mas Aris dengan suara parau yang bergetar hebat mencoba meyakinkan majelis hakim dalam pembelaan terakhirnya yang sia-sia. Saya tidak berniat merugikan siapapun. Saya hanya ingin mengambil bagian yang saya anggap sebagai hak atas loyalitas saya selama ini sebagai seorang suami dari pemilik modal utama. Hakim ketua mengetukkan palu sidangnya 1 kali dengan sangat berwibawa. Seketika memotong kalimat pembelaan diri yang penuh kepalsuan dari mulut Mas Aris tersebut. Loyalitas tidak dibuktikan dengan cara memalsukan tanda tangan elektronik dan melarikan dana korporasi ke rekening luar negeri secara ilegal. Saudara Aris, tindakan Anda justru menunjukkan adanya iktikat buruk yang terencana untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan pihak lain dengan memanfaatkan posisi kepercayaan yang diberikan kepada Anda. Wanita di sebelah Mas Aris tiba-tiba berdiri dari kursinya sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mas Aris dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa murka sekaligus kehancuran emosional yang mendalam. Ini semua salahmu, Aris. Kamu yang menjamin bahwa semua langkah ini legal dan tidak akan pernah terendus oleh hukum pidana. Teriak wanita itu dengan histeris sebelum akhirnya ditenangkan oleh petugas penjaga sidang yang berdiri sigap di belakangnya. Kamu bilang Salma adalah wanita lemah yang bisa dengan mudah kamu kelabuhi. Tapi nyatanya kamu justru menyeret hidupku ke dalam lubang kehancuran yang tidak akan pernah bisa kuperbaiki lagi. Cukup jaga ketertiban di dalam ruang sidang ini, atau saya akan memerintahkan petugas untuk mengeluarkan Anda sekarang juga. Bentah hakim anggota dengan nada bicara yang sangat tegas, membuat wanita itu kembali terduduk sambil menenggelamkan wajahnya ke dalam kedua telapak tangannya yang gemetar hebat. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 1 Saudara Aris dengan pidana penjara selama 7 tahun serta denda administratif sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Lanjut, hakim ketua membacakan amar putusan, yang seketika membuat seluruh persendian tubuh Mas Aris terasa lolos mendengarnya, dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 2, dengan pidana penjara selama 4 tahun potongan masa tahanan sementara yang telah dijalani sejak awal penangkapan di Bandara Internasional. Mas Aris terenyak di kursinya dengan tatapan mata yang sepenuhnya kosong, seolah-olah seluruh dunia yang dibangunnya dari hasil kelicikan mendadak runtuh menimbun dirinya di tempat yang paling dalam dan gelap. Dia mencoba menoleh ke arah tim pengacaraku, berharap ada secercah belas kasihan atau pesan perdamaian yang dikirimkan olehku melalui mereka. Namun yang dia dapati hanyalah tatapan profesional yang dingin tanpa kompromi. Tolong sampaikan pada Salma, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan ini, bisik Mas Aris dengan bibir bergetar dan air mata penyesalan yang akhirnya luruh membasahi pipinya yang kuyu. Saya berjanji akan menandatangani seluruh berkas perceraian dan penyerahan aset tanpa menuntut apapun lagi, asalkan dia bersedia mencabut gugatan denda administratif perpajakan ini. Pintu komunikasi dan negosiasi kekeluargaan sudah lama tertutup rapat, Saudara Aris, jawab ketua tim hukumku secara langsung dengan nada yang sangat santun, namun menghunjam tepat di ulu hati pria tersebut. Ibu Salma kini telah sepenuhnya fokus mengembangkan ekspansi bisnis barunya di luar negeri,
dan tidak lagi memiliki waktu untuk mengingat ataupun membahas masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan ini. Petugas kejaksaan pun melangkah maju memasang gelang besi di kedua pergelangan tangan Mas Aris dan wanita selingkuhannya, lalu menggiring mereka berdua berjalan keluar melalui pintu belakang ruang sidang menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di luar gedung. Di tempat lain, aku melangkah keluar dari ruang rapat dewan direksi perusahaanku yang baru dengan senyuman lepas yang sangat tulus. Menghirup udara kebebasan yang bersih tanpa ada lagi beban pengkhianat di dalam babak baru kehidupanku yang gemilang.